Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, video pembelajaran biologi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Oke, disimak baik-baik ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik Sistem Peredaran Darah Manusia 2, kelas 11 IPA atau IPS lintas minat. Oke, disimak baik-baik ya. Nomor 1, jika seorang terkena HIV, maka bagian darah yang terlibat adalah apa? HIV menyerang kekebalan tubuh, yaitu pada sel darah putih atau leukosit. Jadi nomor 1 jawabannya yang B, leukosit, sel darah putih. Oke, kita bahas nomor 2. Ventrikel jantung sebelah kiri lebih tebal jika dibandingkan dengan sebelah kanan. Hal ini karena bagian ventrikel kiri mengalirkan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh, peredaran darah besar, sedangkan ventrikel kanan untuk mengalirkan darah ke paru-paru, peredaran darah kecil. Jadi nomor 2 jawabannya A, kemampuan memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, kita akan bahas nomor 3. Pada waktu atrium jantung dalam keadaan menguncup, maka menguncup artinya relaksasi, jadi gerakan diastol, yaitu dari atrium serambi ke ventrikel atau bilik. Jadi nomor 3 jawabannya yang C, darah mengalir dari atrium ke ventrikel. Oke, kita bahas nomor 4. Pada bagian jantung manusia yang mencegah agar darah dari aorta tidak kembali ke jantung adalah katup apa? Semi lunaris adalah katup yang mencegah darah dari aorta tidak kembali ke jantung. Jadi nomor 4 jawabannya yang C, seminularis. Oke, kita akan bahas nomor 5. Dinding arteri adalah lebih elastis dan muskuler dibanding dengan dinding vena. Hal ini memungkinkan atau memberikan arteri untuk menahan tekanan darah yang ditimbulkan karena pemompaan darah oleh jantung. Jadi nomor 5 jawabannya yang A. Oke, kita akan bahas nomor 6. Pembuluh darah yang sedikit mengandung limbah metabolisme nitrogen atau urea adalah renalis, artinya bagian ginjal, hepatika artinya hati. Jadi yang paling sedikit limbah urea adalah vena porta hepatica. Nomor 6 jawabannya yang C. Oke, kita akan bahas nomor 7. Pembuluh limfe akan bermuara ke dalam. Pembuluh limfatik akan bermuara di tulang selangka, yaitu pada vena subclavicular. Jadi nomor 7 jawabannya yang D, vena subclavicular. Oke, kita akan bahas nomor 8. Sistem transportasi yang dilakukan oleh limfe getah bening terutama berperan untuk sistem limfatik untuk mengedarkan lemak dan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Jadi nomor 8 jawabannya yang A, mengedarkan lemak. Oke, kita bahas nomor 9. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan penyakit darah? Kita bahas satu persatu ya. Hemofili adalah kelainan di mana darah sukar membeku. Kemudian hemoroid adalah nama lain dari amben, nama lain dari wasir, pelebaran pembuluh vena di sekitar anus. Yang C, hemeralopi, yaitu rabun senja, tidak bisa melihat pada sore hari.
Pilihan yang D adalah sklerosis, yaitu pengapuran arteri. Kemudian yang E itu adalah trombosis, merupakan pembentukan gumpalan darah yang tidak normal di dalam arteri atau vena. Jadi nomor 9 jawabannya yang C, hemeralopi. Oke, kita akan bahas nomor 10. Ronyok sering terlampau lama duduk. Akibatnya mengalami pembengkakan pembuluh darah vena di daerah anus, sehingga mengakibatkan gatal-gatal, nyeri, dan pendarahan. Penyakit tersebut disebut pembengkakan pembuluh vena di sekitar anus, disebut wasir atau ambeien atau hemoroid. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang E, hemoroid. Oke, kita akan bahas nomor 11. Pembuluh-pembuluh darah di dalam sistem peredaran darah, di mana molekul-molekul paling mudah melewatinya dengan difusi adalah kapiler. Adalah pembuluh darah terkecil yang memungkinkan terjadinya difusi zat seperti glukosa, asam amino, urea, dan karbon dioksida antar sel. Jadi nomor 11 jawabannya adalah yang A, kapiler. Oke, kita akan bahas nomor 12. Manusia memiliki dua sistem transportasi, yaitu darah yang merupakan sistem transportasi tertutup dan limfe merupakan sistem transportasi terbuka. Yang dimaksud dengan sistem transportasi terbuka adalah sistem peredaran darah sistem peredaran darah terbuka adalah peredaran darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Jadi nomor 12 jawabannya adalah yang D, mengakibatkan cairan keluar dari pembuluh. Oke, kita akan bahas nomor 13. Pembuluh darah yang mengangkut darah kembali ke jantung adalah disebut sebagai pembuluh balik atau yang kita sebut dengan vena. Jadi nomor 13 jawabannya adalah yang B, vena. Oke, kita akan bahas nomor 14. Suatu gangguan dalam sistem transportasi di mana terjadi kerusakan sel darah merah oleh aglutinin dari ibunya disebut. Kelainan ini terjadi saat seorang wanita golongan darah rhesus negatif menikah dengan laki-laki bergolongan darah rhesus positif dan mempunyai anak rhesus positif, maka darah janin dirusak oleh aglutinin atau antibodi darah ibunya sendiri. Kelainan ini disebut sebagai erythroblastosis fetalis. Jadi nomor 14 jawabannya adalah yang B. Oke, kita bahas nomor 15. Aliran darah pada peredaran darah kecil secara berurutan adalah peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan ke paru-paru, kemudian kembali ke serambi kiri. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri ke seluruh tubuh, kembali ke serambi kanan. Jadi nomor 15 jawabannya adalah yang C, bilik kanan, paru-paru, kembali ke serambi kiri. Oke, kita akan bahas nomor 16. Angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berkontraksi untuk memompa darah ke arteri dan nadi disebut. Tekanan sistolik adalah tekanan darah pada saat terjadi kontraksi otot jantung. Jadi, tekanan diastolik adalah tekanan darah saat jantung berelaksasi. Jadi nomor 16 jawabannya yang C, sistol. 17. Cairan limfa yang berasal dari kepala bagian kanan, leher kanan, dada kanan, dan lengan kanan akan dikumpulkan di batang saluran limfa utama yang disebut apa? Pembuluh limfa kanan, ductus lymphaticus dexter, itu adalah menerima cairan limfe dari kepala, leher, dada, limfe, paru-paru, dan lengan atas.
Kemudian pembuluh limfe dada atau ductus thoraxicus menerima cairan limfe dari bagian yang lain. Jadi nomor 17 jawabannya yang B, ductus lymphaticus dextra. Oke, kita akan bahas nomor 18. Tekanan diastol terjadi pada saat tekanan diastol periode relaksasi adalah tekanan yang saat bilik jantung mengembang sehingga darah mengalir dari serambi ke bilik. Oke, nomor 18 jawabannya yang B, masuk ke bilik jantung dari serambi jantung. Oke, kita akan bahas nomor 19. Perhatikan gambar jantung di bawah ini. Bagian jantung yang berfungsi menampung darah yang telah beredar dari seluruh tubuh adalah peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh dan kembali ke serambi kanan. Nah, kalau kita perhatikan ini di gambar nomor 1 adalah serambi kiri, nomor 2 adalah aorta, kemudian nomor 3 itu adalah bilik kiri, nomor 4 itu adalah bilik kanan, dan nomor 5 itu adalah serambi kanan. Jadi untuk nomor 19 jawabannya adalah yang E, 5. Oke, kita akan bahas nomor 20. Peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda karena setiap hari beredar darah ganda, artinya 2 kali. Jadi peredaran darah ganda adalah 2 kali melalui jantung. Jadi nomor 20 jawabannya adalah yang C, 2 kali melalui jantung. Oke, kali ini kita akan membahas esai. Sebut dan jelaskan mekanisme peredaran darah pada manusia. Untuk mencari jawaban, silahkan kalian tonton video yang sudah di-share dan di bagian materi dan baca materi pada blog yang sudah Ibu bagikan. Oke, jadi untuk nomor 1 silahkan dapat ditonton pada video pembelajaran mekanisme peredaran darah pada link berikut ini. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini ya. Oke, esai nomor 2. Sebut dan jelaskan faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Untuk mencari jawaban silakan kalian tonton video yang sudah di-share, kemudian bagian materi ada di blog saya. Nah, untuk nomor 2, untuk lebih jelasnya silahkan kalian menonton video pembelajaran tentang frekuensi denyut jantung. Berikut linknya. Nah, link ini nanti akan saya taruh di deskripsi video ini ya. Oke, kita akan bahas nomor 3. Jelaskan arti tekanan darah seseorang 140 strip 100 dan termasuk ke dalam hipertensi, hipotensi atau normal. Untuk mencari jawaban silakan kalian tonton video Ibu. Untuk lebih jelasnya silakan kalian tonton 2 video, yaitu video tekanan darah dan yang kedua adalah video mekanisme peredaran darah. Jadi bisa dilihat ya, nanti linknya bisa saya taruh di deskripsi video. Oke, demikian tadi pembahasan LKPD, lembar kerja peserta didik sirkulasi darah atau peredaran darah 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.